Ngomong. Iya. Oke. Iya, Ndok. Kamu udah dapat majikan. Iya. Terus Ya itu karena kemarin cekelan lagi suaranya nggak dengar. Siap. Kemarin baru aja di Interminit ketika saya sudah kontrak baru, tanda tangan semuanya, medical semuanya. Akhirnya di hari selanjutnya saya dapat notis dari majikan. Iya, padahal kamu sebentar lagi finish kontrak loh, Ndok. Betul. Kamu kurang 2 bulan lebih. Betul. Dan kamu padahal nggak ngomong sama majikan kalau kamu dapat majikan baru. Nggak ngomong sama sekali. Kamu rasa kenapa? Tahu nggak kenapa? Ya mungkin saya ada kesalahan yang menurut mereka besar. Kesalahan apa? Kesalahan yang karena sebenarnya bukan kesalahan, karena itu hak saya untuk istirahat kan, untuk istirahat 30 menit. Ketika saya menjalankan hak saya istirahat 30 menit siang atau malam? pagi Ya. pagi hari, di saat kondisi pekerjaan sudah selesai semua, lalu saya istirahat, baru 10 menit istirahat, anaknya bangun. Ketika anaknya bangun, saya membantu semua keperluan anaknya. Di situ ada juga neneknya itu nggak memberikan dan nggak mengizinkan saya untuk nyuapin cucunya. Akhirnya neneknya yang nyuapin. Ketika neneknya nyuapin, pekerjaan sudah selesai semuanya, saya melanjutkan istirahat saya karena sudah tidak ada pekerjaan. Ketika saya istirahat, neneknya lihat saya istirahat. Di situ ya mungkin neneknya emosi, lalu neneknya ngadulah ke majikan saya. Ngadu ke majikan. Di situ malamnya itu ketika saya menyiapkan makan malam, kondisi masih baik-baik aja, masih happy gitu. Setelah saya selesai melakukan pekerjaan saya dan saya mau istirahat, disitulah saya baru dikasih surat notis. Paginya dikasih surat notis? Malamnya setelah saya mau istirahat. Setelah saya mau istirahat, baru dikasih surat notis. Dikasih tahu 1 bulan setelahnya langsung keluar dari rumah majikan. Gitu. Mungkin aku sangat penasaran sekali, padahal kamu itu baik-baik aja dan kamu itu nggak ribet gitu loh, Ndok. Iya, ya mungkin saya juga ada kesalahan yang saya sendiri ya mungkin nggak sadar, dan mereka itu berat untuk mereka atau mereka itu nggak suka gitu. Cuman ya selama ini dia nggak pernah memberikan komplainan, ketika komplainan untuk anak, komplainan untuk pekerjaan ini gitu. Mungkin saya melakukan kesalahan tapi mereka nggak memberitahu, mereka hanya diam gitu. Jadi ketika kemarin semuanya dikasih tahu, aku begini, dan mereka nggak suka. Menurut saya sudah menyelesaikan pekerjaan, sudah mengikuti aturannya. Cuman memang ada beberapa yang saya nggak lakukan karena itu menyangkut kondisi anak. Karena waktu itu saya tinggal berdua sama anak, jadi saya harus mengatur waktu, mengatur kondisi bagaimana, apa yang terbaik. Tapi ya majikannya tidak setuju dan nggak suka gitu. Nah, iya, makanya kan kamu tuh menurutku ya, kamu semua pekerjaan kamu selesaikan. Kamu tidak pernah melawan majikanmu sama sekali. Makanya aku sedikit kaget saat kamu bilang bahwa kamu majikannya Interminit kamu gitu loh. Aku nggak percaya gitu loh. Gimana mungkin gitu loh. Ya itulah ya namanya budaya, yang namanya keinginan majikan sama keinginan kita kan berbeda. Jadi mungkin tapi kan kamu nggak saya nggak tahu juga, karena ya begitulah. Soalnya kamu nggak ada masalah apa Mas sayang. Iya, kalau untuk masalah selama ini ya memang beberapa saat lalu memang saya nggak sengaja menghilangkan patadong yang dipinjamkan ke saya. Gitu. Saya keluar kan, akhirnya pas saya pulang patadong ditanyain, saya pikir patadong masih di saya cari ternyata nggak ada. Di situ dikira saya bohong, padahal ya saya membuktikan saya
mencari di seluruh kamar saya dan itu disaksikan sama majikan saya. Tapi tetap aja di situ saya dicatat berbohong. Jadi di situ masuk ke surat notis tidak jujur. Itu yang alasan itu yang Jadi kamu kehilangan Pak Tatong dan di dalamnya itu ada berapa? $50 itu pun uang dari saya. Jadi apa uang dari kamu? Kan waktu pertama saya masuk ke Hong Kong, pertama masuk ke majikan itu kan saya langsung dipinjemin Pak Tadong kan, dan itu ya memang hanya sekitar $20 isinya. Dan selama ini saya yang ngisi terus uang dari saya. Mungkin yang jadi permasalahan Pak Tadongnya itu karena Pak Tadongnya bukan dalam bentuk kartu tapi dalam bentuk minion yang kuning itu. Tapi kan kamu beli sendiri. Iya, kalau uang saya dari saya. Cuman kalau Pak Tadongnya emang itu dari punya majikan. Tapi kan kamu yang bayar dong. Iya, itu. Terus masalahnya di mana? Mungkin barangnya itu karena hilang barangnya dia. Aneh, bukan? Nggak masuk akal juga. Sekali lagi Pak Tatong hilang, Pak Tatongmu sendiri, kamu. Enggak, bukan Pak Tadong itu Pak Tadong majikan, dipinjemin ke saya kan. Tapi kan kamu yang bayarin $50. Enggak, saya enggak bayar ke majikan. Saya hanya ngisi Sekali. untuk keperluan kamu sendiri. Iya, saya menghilangkan barangnya majikan. Ngerti. Berarti Pak Tatong itu punya majikan, cuman kamu sendiri yang ngisi. Iya, selama ini kan saya dipinjemin Pak Tadong. Ini saya pinjamkan, kamu isi sendiri, kamu pakai. Pesan buat mbak-mbaknya, Pak Tatong lebih baik beli sendiri. Iya. Pesan buat cece-cece untuk masalah barang, Pak Tadong dan lain sebagainya, mendingan beli sendiri. Jangan sampai kejadian seperti saya ini di interminit gara-gara salah satunya Pak Tadong. Yang kedua, masalah kebersihan rumah, walaupun kamar sekecil apapun, kondisinya seperti apapun, sebisa mungkin tata rapih barang lah. Bagaimanapun kondisinya, karena nggak semua majikan itu sama. Ada yang majikan tidak suka kita punya barang banyak dan lain sebagainya. Intinya tetap berhati-hati kerja sama orang. Gini mbaknya ini nurut banget, apapun oke. Berangkat ke libur masih kerja, pulang libur masih kerja, dan 2 bulan lagi finish kontrak saya. Tiba-tiba di interminit gara-gara Pak Tatong hilang, gara-gara kurang bersih. Makanya dia sendiri kaget. Padahal dia sudah dapat majikan dari saya. Sekali lagi karena dia katanya ke agen lain dijanjikan bisa tunggu visa di Hong Kong, tapi saya bilang saya tidak bisa karena saya tidak menjanjikan yang manis-manis. Saya menjanjikan apa adanya. Makanya saya nggak tahu harus ngomong apa. Nurut pun masih salah. Ternyata orang Hong Kong nurut tuh masih salah. Tidak semua orang nurut. Kadang-kadang yang pocoy malah aman dari godaan setan yang terkutuk ya. Bener gak tuh? Hancur Hong Kong nggak ngerti mau ngomong apa lagi. Bener gak? Kadang-kadang kali ya. Nurut salah, nggak nurut salah. Nah, jawab katanya pocoy, nggak jawab katanya bodoh. Betul. Itulah Hong Kong, Dok. Betul. Jadi sukses saja pulang Indonesia. Semoga berkat Tuhan melimpah buat kamu, dikasih kesehatan yang paling penting. Ya Allah. Dan keluarga baik-baik saja kan? Keluarga alhamdulillah. Oke. Udah menikah? Belum menikah, dia masih single, jadi nggak apa-apa, mencari pacar dulu di Indonesia, balik lagi ke sini. Masalahnya udah mau nikah. Maksudnya rencananya sih setelah tadinya mau nambah majikan, setelah finish pulang langsung nikah. Tapi nggak tahu kalau kondisi seperti ini, ya sudah mungkin ya dari awal lagi. Kegagalan itu terima kegagalan. Oke, sukses buat kamu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah nangis.